1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11 dengan judul dipromosikan next level. Puji Tuhan, seseorang yang akan dipromosikan Tuhan untuk next level, maka orang tersebut akan melewati pendidikan di dalam Tuhan yang akan menjadi standarnya Tuhan, sehingga di dalam hidupnya waktu alami kemenangan akan keluar satu kesaksian bahwa Tuhannya itu hidup, hebat dan luar biasa. Dan setiap dalam kesaksian, maka ada satu kalimat selalu akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Contohnya adalah Daud. Ia adalah orang yang biasa atau rakyat biasa, tapi waktu dia next level, ia pun menjadi raja. Dan itu semua berawal dari kedekatan Daud dengan Tuhan, yaitu Daud ini suka memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Daud suka berdoa kepada Tuhan. Bahkan sebelum ia menjadi raja, ia pun melewati pendidikan dari Tuhan, di mana ia pernah menggembalakan kambing domba dari keluarga. Padahal tugas untuk menggembalakan kambing domba dari keluarga harusnya adalah kakak yang sulung, bukannya Daud. Tetapi Daud pun mengalir saja. Artinya mungkin kita tidak mau dengan pekerjaan yang sekarang ini, dengan tugas yang diberikan kepada saudara, tetapi jika itu proses Tuhan atau itu adalah pendidikan yang daripada Tuhan, maka bagian kita mengalir saja. Daud pun tidak pernah menyangka bahwa ia akan berjumpa dengan tantangan yang begitu besar, yaitu lawannya yang tidak seimbang, pendekar yang namanya Goliat. Tapi puji Tuhan, Daud pun alami kemenangan dengan cara Tuhan, karena hanya dengan umbannya dan batu licin yang ada di tangannya. Dan sesudah Goliat untuk next level, Daud ini diperhadapkan dengan rajanya sendiri yang notabene membenci dia dan ingin membunuh Daud. Dan dalam peperangan mereka berdua ini adalah peperangan satu arah. Karena hanya raja yang menyerang Daud dan Daud itu berusaha untuk menghindar dari rajanya yang pernah diurapi oleh Tuhan. Contoh serangan dari Raja Saul yang mematikan ini kita baca dalam ayat pokok kita tadi, yaitu 1 Samuel pasal 18 ayat 10 dan ayat 11. Ceritanya begini. Daud itu sedang main kecapi. Dan Alkitab berkata Saul pun mengambil tombak ada di tangannya. Ini cuma contoh saja. Dan dengan tidak diketahui oleh Daud, Saul pun melemparkan tombaknya ke arah Daud. Alkitab berkata pikir dari Raja Saul, bahwa dari segi pengalaman ia sebagai raja, waktu dia lemparkan tombak ini, maka Daud akan tertancap ke dinding dengan tombaknya. Tapi pada kenyataan tidak. Mari kita lihat kembali peristiwa itu dalam ayat 11 dan kita simak baik-baik. Setelah tombak sudah dilemparkan, Alkitab tulis Daud yang sedang main kecapi memuliakan Tuhan, Daud pun mengelakkannya sampai 2 kali. Ini artinya Saul lempar tombak itu tepat sekali, tidak meleset, pas di tubuhnya Daud. Dengan perhitungan daripada Saul, Daud ini akan tertancap ke dinding dengan tombaknya itu. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Apa yang membuat
Daud ini mengelakkannya sampai 2 kali. Sulit untuk dijelaskan jika engkau belum dekat dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, ia akan mengerti itu bagian Tuhan dan cara kerja Tuhan. Dan jika engkau sebagai target Tuhan sedang dipromosikan untuk next level, ke tugas atau ke jabatan-jabatan yang lebih tinggi, jagalah hatimu dan dekat terus dengan Tuhan. Firman Tuhan berjanji pasti naik, bukan turun, jadi kepala, bukan jadi ekor. Demikianlah firman Tuhan. Amin.